masuk ke membran sel atau membran plasma. Pengertian dari membran sel atau membran plasma. Membran sel merupakan lapisan tipis dengan ketebalan sekitar 8 nanometer yang membatasi isi sel dengan lingkungan di sekitarnya. Membran sel bersifat selektif permeabel atau semi permeabel. Nah, perbedaan letak membran sel pada sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan dan manusia, membran sel terletak pada bagian terluar. Sedangkan pada sel tumbuhan, membran sel dikelilingi oleh dinding sel. Selanjutnya kita masuk ke komponen penyusun membran sel. Yang pertama ada lipid atau lemak, yang kedua ada protein, dan yang terakhir ada karbohidrat. Nah, 3 komponen ini merupakan penyusun dari membran sel. Selanjutnya kita masuk ke materi komponen fosfolipid. Fosfat di bagian kepala pada permukaan membran yang bersifat hidrofilik atau suka dengan air. Yang kedua, asam lemak di bagian ekor yang tersembunyi di dalam membran dan bersifat hidrofobik atau tidak suka dengan air. Berdasarkan letaknya, protein membran dapat dibagi 2. Yang pertama itu merupakan protein integral atau intrinsik. Yang kedua, protein periferal atau ekstrinsik. Kedua protein ini bekerja sesuai fungsinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi dari membran sel. Yang pertama, membran sel dapat mengontrol masuk dan keluarnya zat dari atau ke dalam suatu sel. Yang kedua, membran sel berfungsi sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar. Dan yang ketiga, membran sel berfungsi sebagai reseptor atau menerima. Ini merupakan gambar membran sel. Nah, tersusun dari beberapa komponen. Nah, keseluruhan disebut dengan phospholipid bilayer karena memiliki 2 lapisan, lapisan atas dan lapisan bawah. Kemudian di bagian tengah itu terdapat protein integral yang menembus membran sel. Kemudian ada protein perifer yang menempel pada bagian sisi dari fosfolipid. Nah, selanjutnya terdapat glikolipid, yaitu glukosa yang menempel pada lipid atau lemak. Selanjutnya ada glikoprotein, glukosa yang menempel pada protein. Nah, baiklah, kita masuk ke struktur membran sel. Nah, pada struktur membran sel ini kita mengamati bagian atas pertama, yaitu kita nampak ada glikoprotein yang berwarna biru. Selanjutnya juga ada protein globular. Nah, inilah karbohidrat penyusun fosfolipid. Di bagian ujung berwarna biru itu merupakan saluran protein, dan di bagian tengah kita nampak protein integral. Selanjutnya ada protein perifer dan terdapat glikolipid yang berwarna hijau serta terdapat kolesterol. Di bagian bawah terdapat permukaan protein serta terlihat jelas yaitu protein integral atau protein alpha helix. Nah, juga terdapat fosfolipid di mana pada bagian ekor fosfolipid bersifat hidrofobik yang merupakan tidak bisa menyatu dengan air. Sedangkan bagian kepala fosfolipid itu bersifat hidrofilik di mana bisa menyatu dengan air. Ini merupakan struktur dari membran sel. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi transport zat. Transport zat terbagi atas 2, transport pasif dan transport aktif. Di mana transport pasif tidak membutuhkan energi dan transport aktif membutuhkan energi. Pertama, transport pasif terbagi atas 3, difusi dipermudah, dan osmosis. Kita masuk ke difusi. Difusi adalah perpindahan suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah atau dari konsentrasi hipertonis ke konsentrasi hipotonis.
tidak membutuhkan energi. Contohnya pada perpindahan lemak melalui membran sel. Selanjutnya kita masuk ke difusi dipermudah. Difusi dipermudah merupakan peristiwa difusi yang prosesnya dibantu protein yang ada pada membran. Contohnya pada perpindahan molekul fruktosa. Yang ketiga, kita masuk ke osmosis. Osmosis merupakan perpindahan molekul pelarut, misalnya air, melalui selaput membran semi-permeabel dari larutan yang hipotonis ke hipertonis. Kita masuk ke transport aktif. Di sini kita akan membahas pompa ion, kotransport, eksositosis, dan endositosis. Kita masuk ke pompa ion. Pompa ion merupakan proses perpindahan ion melewati membran melawan gradien konsentrasinya. Contohnya pada pompa Na+ dan K+, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah maupun sebaliknya. Perpindahan menggunakan energi ATP adenosin trifosfat. Selanjutnya kita masuk ke kotransport. Kotransport merupakan transport zat yang mengaktifkan transport zat lain melewati membran plasma. Contohnya pada perpindahan molekul glukosa melalui membran. Selanjutnya kita masuk ke ekso dan endositosis. Pertama kita akan membahas tentang eksositosis. Eksositosis merupakan mekanisme transport molekul besar seperti protein dengan menggabungkan vesikula berisi molekul tersebut dengan membran plasma. Selanjutnya, endositosis merupakan transport makromolekul ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru. Nah, ini perbedaan pada transport pasif, transport aktif, endositosis, dan eksositosis.